Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada mata kuliah kinematika mekanisme dengan materi menentukan percepatan dalam mekanisme 4 batang dengan menggunakan metode percepatan relatif. Di sini tampak animasi bagaimana mekanisme 4 batang bekerja. Untuk menyelesaikan percepatan yang ada dalam mekanisme 4 batang, terlebih dahulu kita cari kecepatannya. Diketahui, mekanisme 4 batang penghubung ini memiliki ukuran tiap batangnya, yaitu batang penghubung O12A sebesar 50 cm, AB 130 cm, dan O14B 80 cm. Diketahui pula, kecepatan sudut di batang penghubung 2 sebesar 20 radian per sekon yang berputar searah jarum jam. Demikian halnya percepatan sudutnya sebesar 150 radian per sekon kuadrat berputar searah jarum jam. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah tentukan besarnya kecepatan relatif di titik A. Dengan menggunakan persamaan V sama dengan R kali omega, didapatkan besarnya VA-nya yaitu sebesar 1 meter per sekon. Posisi dari VA-nya jika kita gambarkan di batang penghubung O12A, arahnya ke kiri bawah, di mana VA tegak lurus terhadap batang penghubung O12A dan juga arahnya sesuai dengan arah kecepatan sudutnya. Karena kecepatan sudut omega 2 searah jarum jam, maka VA-nya berada di kanan bawah. Kecepatan VA dengan besar 1 meter per sekon kita kondisikan pada grafis, di mana 1 meter per sekon diwakili oleh 100 mm yang ada di gambar. Untuk VB dan VBA kita belum ketahui besarnya karena omega 3-nya kita belum ketahui, demikian halnya omega 4. VBA dan VB tegak lurus terhadap batang penghubung AB dan juga O14B. Untuk mengetahui VBA dan VB, kita menggunakan poligon kecepatan. Terlebih dahulu masukkan VA di titik O karena VA-nya relatif terhadap O12. VB juga kita masukkan di titik O karena VB relatif terhadap O14. Sedangkan untuk VBA relatif terhadap titik A, maka kita masukkan di titik A. Dari poligon kecepatan ini kita ketahui besarnya VB 45,06 mm, kemudian kita konversi menjadi 0,45 meter per sekon. Sedangkan VBA 88,81 mm menjadi 0,88 meter per sekon. Setelah kita mengetahui VB dan VBA, maka kita akan menentukan besarnya percepatan yang ada di batang penghubung 2, batang penghubung 3, dan juga batang penghubung 4. Kita tinjau satu-satu. Untuk besarnya percepatan relatif di titik A, kita gunakan persamaan untuk percepatan normalnya R dikali omega kuadrat. Jadi AA normalnya sama dengan O12A dikali omega 2 kuadrat. Dari persamaan ini didapatkanlah percepatan normal di titik A sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk percepatan tangensial di titik A, atau dalam hal ini adalah AA tangensialnya, digunakan persamaan R dikali alfa. Dalam hal ini O12A dikali alfa 2. Dari persamaan didapatkan AA tangensialnya sebesar 7,5 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan AA normal dan AA tangensial pada batang penghubung 2. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa percepatan normal sejajar dengan batang penghubungnya.
Untuk itu kita masukkan AA normalnya sejajar dengan O12A. Ini nilainya adalah 200 mm. Selanjutnya, AA tangan sial tegak lurus terhadap batang penghubung O12A. Karena percepatan sudutnya searah jarum jam, maka AA tangan sialnya berada di kanan bawah batang penghubung O12A, dan juga AA tangan sial ini tegak lurus terhadap batang penghubung O12A. Selanjutnya kita akan meninjau batang penghubung 3. Percepatan yang ada di batang penghubung 3 ada ABA normal dan juga ada ABA tangan sial. ABA normal, persamaan yang digunakan adalah AB dikali omega 3 kuadrat atau VBA kuadrat dibagi dengan panjang batang penghubung AB. Dari poligon kecepatan sebelumnya kita sudah mengetahui besarnya VBA, yaitu 0,88, sedangkan panjang batang penghubung AB-nya adalah 1,3. Dari persamaan ini diketahui ABA normalnya sebesar 0,59 meter per sekon kuadrat. ABA normal diketahui, ABA tangan sial belum bisa diselesaikan karena alfa atau percepatan sudut yang ada di batang penghubung 3 belum diketahui. Jadi yang bisa kita selesaikan sekarang hanyalah ABA normal. Kemudian kita beralih ke batang penghubung 4. Untuk batang penghubung 4, ABA normal menggunakan persamaan yang sama dengan ABA normal, yaitu R dikali omega kuadrat atau V kuadrat dibagi R. Untuk batang penghubung 4, AB normalnya sama dengan O14B dikali omega 4 kuadrat atau VB kuadrat dibagi dengan O14B. Dari sini didapatkan AB normalnya sebesar 1,01 meter per sekon kuadrat. Sedangkan AB tangan sial juga belum diketahui karena alfa 4-nya atau percepatan sudut di batang penghubung 4 belum kita ketahui. Dari sini ABA normal diketahui, AB normal juga diketahui, namun ABA tangan sial dan AB tangan sial belum kita ketahui. Untuk menyelesaikan percepatannya, kita gunakan poligon percepatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memasukkan percepatan AA normal ke dalam poligon percepatan. Untuk AA normal kita masukkan ke dalam titik O, di mana AA normal ini sejajar dengan batang penghubung O12A. Kemudian arah panahnya ini menjauhi titik relatifnya. Selanjutnya masukkan AA tangan sial. AA tangan sial kita masukkan di ujung AA normalnya, sehingga dari sini kita dapatkan besarnya AA. Dari sini AA atau percepatan di titik A sudah diketahui. Selanjutnya kita masukkan ABA normal ke poligon kecepatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ABA normalnya sejajar dengan batang penghubung AB, kemudian relatif terhadap A. Nah, dalam poligon percepatan titik A berada di sini. Jadi ABA normalnya terus dimasukkan, arah panahnya menjauhi titik relatifnya. Untuk ABA tangan sial kita masukkan di ujung ABA normal. Setelah kita memasukkan ABA normal dan ABA tangan sial, selanjutnya kita tinjau batang penghubung 4. Di batang penghubung 4 diketahui AB normalnya sejajar dengan batang penghubung O14B. Nah, di sini kita masukkan ke poligon percepatan, kita masukkan di titik O karena AB normalnya relatif terhadap titik O. Kemudian AB tangan sial ini kita masukkan di ujung AB normal. Setelah kita memasukkan AB normal, selanjutnya kita masukkan AB tangan sial ke dalam poligon percepatan. Di sini AB tangan sial tegak lurus terhadap batang penghubung O14B. Jadi
di poligon percepatan nantinya dimasukkan di ujung AB normal. Ini adalah AB tangensial. Selanjutnya, perpotongan antara AB tangensial dengan ABA tangensial. Maka besarnya AB tangensial dan ABA tangensial sudah diketahui. Karena ABA normal dan ABA tangensial diketahui, maka kita bisa menyelesaikan ABA. Demikian halnya dengan AB normal dan AB tangensial yang sudah diketahui, maka AB-nya sudah bisa kita selesaikan. Dari poligon percepatan diketahui bahwa AB-nya senilai 150,98 mm dan ABA-nya sebesar 147,10 mm. Jika dikonversikan, hasilnya adalah AB 1,5 meter per sekon kuadrat dan ABA sebesar 1,47 meter per sekon kuadrat. Demikian materi kita untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.